Malaysia izinkan barongsai dan makan malam keluarga di hari raya Imlek. Jadi Malaysia itu mengizinkan warganya untuk melihat barongsai mungkin. Kemudian bagi yang mempunyai kerajinan atau seni barongsai, mereka bisa publikasi di malam atau di hari raya Imlek. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu sebenarnya masih belum mengizinkan barongsai untuk keluar, tapi untuk makan malam keluarga di hari raya Imlek itu mungkin diizinkan, karena walaupun di Indonesia itu sekarang COVID, tetapi di tempat-tempat umum dan lain sebagainya itu makan malam ini sudah menjadi biasa. Namun harus menerapkan protokol kesehatan atau prokes ya. Jadi judulnya ini adalah Malaysia itu izinkan barongsai dan makan malam keluarga di hari raya Imlek. Nah, ini ada beberapa perayaan sebelum hari raya Imlek. Di sini ada barongsai, 2 barongsai ya, yang satu di atas, yang satunya di bawah. Kemudian ada tulis yang lagi selfie ini. Nah, kemudian beritanya itu Malaysia mengumumkan pelonggaran peraturan COVID-19 pada perayaan tahun baru Imlek. Di antara pelonggaran itu adalah mengizinkan makan malam keluarga dalam jumlah yang lebih besar serta kunjungan dari rumah ke rumah. Jadi riayan, ya, riayan kalau bahasa Indonesianya itu riayan. Riayan berkunjung dari satu rumah ke rumah lain. Bahkan itu bisa makan-makan, ya, makan-makan sekeluarga itu diperbolehkan. Nah, tidak seperti tahun lalu ketika makan malam dibatasi hanya untuk 15 anggota keluarga. Nah, jadi yang tahun kemarin itu hanya dibatasi 15 anggota saja yang tinggal dalam radius 10 km. Ya, jadi cuma 10 km itu hanya 15 anggota. Nah, tahun ini pemerintah tidak membatasi perayaan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 31 Januari 2022. Jadi bebas ya. Menteri Persatuan Nasional Halimah Muhammad Sadiku mengatakan resepsi tahun baru Imlek tidak diizinkan. Pemerintah membatasi tamu undangan dan hanya dalam 50% dari kapasitas tempat. Jadi semisal tempatnya besar ya, jadi 50% tempatnya itu dibatasi. Jadi berita ini itu ada simpang siurnya. Nah, resepsi yang diselenggarakan oleh perusahaan atau asosiasi harus diadakan di aula atau restoran. Katanya saat konferensi pers Rabu 19 Januari 2022. Resepsi juga tidak bisa diadakan di tempat terbuka atau dalam jangka waktu yang lama seperti open house. Jadi ya monggo perayaan sewajarnya ya. Halimah menambahkan bahwa peribadatan di kuil-kuil akan diizinkan pada 1-2 Februari dengan mematuhi prosedur pandemi. Kemudian doa malam khusus untuk klan Hokkien pada 8 Februari sampai 9 Februari serta kegiatan keagamaan lainnya hanya diizinkan di kompleks perumahan umat. Doa Cap Gomei di kuil pada 15 Februari juga diberi lampu hijau. Selain itu, pemerintah Malaysia itu memperbolehkan tarian barongsai digelar. Boleh ya, dengan syarat tetap mematuhi prosedur keamanan atau SOP disiapkan untuk keselamatan masyarakat dan mereka yang merayakan tahun baru Imlek, ujarnya. Jadi kesimpulan daripada berita tentang Malaysia izinkan barongsai dan makan malam di keluarga di hari raya Imlek ini, yang pertama ini Malaysia itu diizinkan, tapi ada batasan. Ada batasan yaitu 50% dari kapasitas aula. Artinya kalau aulanya besar, kapasitasnya 1000, maka yang bisa masuk itu hanya 500 ya. Kemudian izinkan barongsai. Nah, di sini ada barongsai. Barongsai itu boleh. Tapi harus protokol kesehatan diterapkan. Harus menerapkan protokol kesehatan dan makan malam. Nah, makan malam ini dibatasi ya, kurang lebih ya ini tadi 50%. Tapi informasi ini sangat berguna sekali bagi Malaysia. Mungkin kalau di Indonesia ya makan malam ini, kalau di Indonesia ya ini ada Indonesia ya. Kalau makan malam boleh
ya. Kalau diizinkan barongsai, nah ini masih pertanyaan kalau di Indonesia. Ya, mungkin kalau di mal-mal atau di tempat umum itu bisa, cuma harus protokol kesehatan. Itu terkait dengan berita Malaysia izinkan barongsai dan makan malam keluarga di hari raya Imlek.